Bab 6. Aku sakit apa? Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Wanita yang mengaku bernama Yana itu sesenggukan saat menceritakan kisahnya. Sementara aku sudah tidak bisa berpikir lagi, mendengar penuturannya tubuhku seolah tak bertenaga. Sakit, kecewa, benci, dan marah menjadi satu. Bahkan air mata ini tak bisa kubendung lagi. Sakitnya dihianati itu luar biasa. Tak terlihat lukanya namun berdarah-darah. Ingin rasanya memaki dan menghajar wajah cantiknya. Namun sungguh badanku seakan lemas tak berdaya. Memilih bungkam malas untuk bertanya lebih banyak lagi. Namun dalam pikiranku mengutuk kedua manusia yang tak berperasaan itu. Wanita bodoh karena dengan mudahnya memberikan sesuatu yang berharga untuk seorang lelaki yang bukan suaminya. Sementara Erwin, dia adalah lelaki bangsat yang selama ini kukagumi. Jadi bagaimana ini, Mbak? Aku takut kalau sampai orang tuaku tahu. Ucapnya di sela-sela isak tangis, membuatku iba sekaligus murka. Hanya memandangnya sekilas muak dan benci menjadi satu. Bunyi kendaraan yang berhenti di depan membuatku bangkit, begitu juga dengan Yana. Berkali-kali aku mengusap air mata yang terus saja mengalir dengan kasar. Emosi seketika memenuhi hati dan jiwa saat melihat wajah Erwin. Mama dan Erwin nampak terkejut melihat kami berdua. Wanita muda itu mengambil langkah lebih dulu. Dia menghampiri Erwin lalu memeluknya erat sambil menangis. Ibu nampak kaget, begitu juga dengan Erwin. Namun keduanya segera menguasai keadaan. Mama Mary menarik tubuh Yana mencoba melepaskan pelukannya pada Erwin. "Lepasin anak saya," serunya sambil terus berusaha melepaskan wanita itu. Wanita muda itu tak bergeming, dia semakin erat memeluk tubuh Erwin. "Mas, aku hamil," ucapnya di sela isak tangis. Mama Mary menutup mulutnya seolah tak percaya dengan pendengarannya. Wanita paruh baya itu mundur kemudian berbalik menatapku yang hanya bisa berdiri terpaku di tempat semula. Mama Mary beranjak menghampiriku lalu memeluk tubuh yang sudah tak bertenaga ini. Sudah gak usah kamu pikirkan ya Ras, biar nanti aku yang bicara dengan Erwin. Sekarang ayo istirahat di kamar, wajahmu nampak pucat, bisiknya. Kemudian dia menuntunku masuk ke kamar. Wanita itu masih memelukku sambil sesekali mengelus punggung mencoba memberi kekuatan. "Ma, Erwin berkhianat," lirihku. 1-2 butiran bening itu lolos saat aku mengucapkannya. Sudah kamu tidak usah khawatir. Nanti biar Erwin mama yang urus. Kamu tetap mantu yang paling mama sayang," hiburnya. Lalu kembali membawaku masuk dalam dekapan hangatnya. "Sudah jangan menangis lagi, ini kamu minum dulu, agar tenang," kata Mama Mary sambil mengelurkan botol air mineral yang diambil dari dalam tasnya. Aku masih diam antara sadar dan tidak, seperti ada yang membisikkan agar aku menolaknya. Mama Mary yang tak sabar karena aku tak kunjung menerima, dia langsung membuka tutupnya lalu menyuruhku minum. Merasa tak enak hati, akhirnya aku pun meminumnya. Setelah itu lambat laun perasaanku menjadi tenang. "Selamat pagi," ucap Erwin dengan senyum menawan. Aku tersenyum. Saat hendak bangkit, mendadak kepala terasa pusing spontan. Tanganku memegangnya. "Masih pusing?" tanyanya yang sudah duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur memegang dahiku. "Masih hangat, kamu gak usah kerja dulu," imbuhnya. Kali ini tangannya yang membelai rambutku. "Aku kenapa?" Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada yang seolah mengganjal pikiran. Namun entah apa. "Semalam kamu pingsan sayang. Maaf ya, aku perginya terlalu lama. Saat aku dan mama datang, mendapati kamu sudah tergeletak di dapur. Maaf ya," ujarnya sambil menatap lekat manik mataku. "Sekarang istirahat saja ya," imbuhnya lalu mencium keningku sekilas. Laras udah siuman. Mama Mary datang sambil membawa nampan. Wanita yang selalu nampak modis itu meletakkan nampan di meja. "Masih bisa sarapan sendiri kan? Mama sedang repot, sedangkan Erwin harus segera pergi kerja," ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Setelah itu keduanya meninggalkanku.
Apa yang terjadi denganku? Ponsel berdering saat pikiranku sibuk mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Wina, gumamku saat nama itu yang muncul di layar ponsel. Halo Win, sapaku setelah menggeser gambar ganggang telepon berwarna hijau. Kamu sakit lagi? Tanyanya terdengar khawatir. Iya, kata Erwin, semalam aku pingsan. Sahutku mengatakan apa yang disampaikan Erwin tadi. Ya Allah, kok bisa? Tanyanya dengan suara yang terdengar panik. Mungkin aku kelelahan, Win, tapi syukurlah sekarang aku sudah baik-baik saja. Ntar aku mampir, katanya sebelum mengucap salam dan mengakhiri panggilan. Aku meletakkan ponsel pada tempatnya lalu kembali bersandar di sandaran ranjang. Memejamkan mata yang memang terasa berat, ingin sekali segera terlelap. Ponsel kembali berdering, aku hanya melihatnya sekilas. Entahlah, ada rasa malas untuk sekedar melihat siapa yang menghubungi. Hingga pada panggilan ketiga baru aku meraih benda pintar itu lalu mengangkat panggilan yang ternyata dari Bapak. Halo, assalamualaikum Pak, ucapku dengan perasaan mengharu biru. Waalaikumsalam nak, apa kabar? Tanyanya dengan suara parau. Pak, besarkan suaranya, aku juga ingin dengar, itu suara ibu. Demi apapun itu air mataku langsung menetes mendengarnya. Saras, apa kabar nak? Sekuat apapun aku mencoba menahan untuk tidak menangis. Rasanya sia-sia tak ada obrolan lagi, kami sama-sama menangis. Aku baik Pak, Bu, balasku sambil terisak. Syukurlah kalau begitu, lain kali hati-hati ya nak, saut ibu dari seberang sana dengan suara tersengal karena tangis. Ibu kangen Ras, ucapnya lagi yang semakin membuatku tergugup pilu. Laras juga kangen Bu, aku sudah tak sanggup lagi mendengar tangisnya hingga kuputuskan untuk mengakhiri panggilan. Ras bangun, aku merasakan seseorang tengah mengguncang sambil menyebut namaku. Mataku terbuka sekilas kemudian kembali terpejam. Ayo bangun dulu, waktunya makan, ayo bangun. Kali ini guncangan itu terasa sedikit kencang, membuatku memaksakan untuk membuka mata. Mama Mary sedang berdiri di pinggir ranjang. Wanita itu tersenyum saat aku menatapnya. Mama mau pergi, ini ada nasi dan air, makanlah agar dirimu lekas pulih. Terima kasih, Ma, ucapku sambil membenarkan letak duduk. Wanita itu mengangguk lalu beranjak meninggalkan kamarku tanpa membawa kertas bekas bungkusan nasi tadi pagi. Ma, Erwin mana? Tanyaku sebelum wanita benar-benar tak terlihat. Dia sudah pergi bekerja, sahutnya tanpa menoleh. Aku menghela napas, membuang sesak karena sangat merindukannya. Aku bangkit untuk membersihkan diri, setelah itu mulai membersihkan kamar. Merasa risih karena ada beberapa sampah bekas bungkusan nasi. Berapa lama aku tak bangun? Aku sungguh tak bisa mengingatnya. Sepertinya baru kemarin, tapi mengapa ada begitu banyak sampah? Pagi entah yang keberapa aku terbangun ketika mendengar suara gaduh di luar sana. Perlahan aku bangkit lalu mengayunkan langkah pelan. Bunyi pintu yang dibuka paksa mengagetkanku, semakin terkejut saat melihat siapa yang ada di depan pintu yang terbuka. Saraswati, seru wanita yang sangat kurindukan itu. Dia berlari menghampir lalu memeluk tubuhku erat. Ibu, lirihku memanggilnya sebelum tiba-tiba semua menjadi gelap.